Salam, selamat pagi. Perjalanan yang luar biasa Pak Gembala kita ya. Ke Ukraina tuh kemana Pak Gembala? Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, kekasih hatinya Tuhan, pagi hari ini kita bersama keluarga besar GBI Jalan Medan boleh bersama-sama berdoa setiap mengawali hari Selasa dan juga KTM-nya di hari Kamis dengan ibadah Zoom. Nah, puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kekasih hati kami, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas pemeliharaan yang telah Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami diberikan kekuatan kesehatan yang sempurna daripadamu, sehingga kami boleh menjalani hari-hari yang belum pernah kami lalui. Engkau tuntun kami, Engkau bimbing kami, Engkau sertai kami. Terima kasih untuk tuntunan gerejamu di doa pengerja, supaya kami hidup di dalamnya dan kami selaras dengan rencana dan kehendak-Mu, sehingga gerejamu GBI Jalan Medan boleh diberkati, bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Kau memberkati hamba-Mu, gembala kami, Bapak Pendeta Besli Situmorang, bersama Ibu dan anak cucu mantu. Kau memberkati berlimpah-limpah. Demikian juga seluruh barisan pengerjamu, baik wakil gembala Paulian Siagian bersama istri dan anak-anak, semuanya dalam penyertaan dan pelindungan Tuhan, dan seluruh barisan pengerjamu dan umatmu, semua dalam naungan dan bimbingan daripadamu. Terima kasih Bapa, kami mau sharing lewat kebenaran firman-Mu, terangi pikiran, batin, dan roh kami, sehingga pada waktu kami mendengarkan sabda-Mu, nama-Mu yang kami agungkan, nama-Mu yang kami muliakan, dan ketika firman dibacakan, kuasa-Mu dilimpahkan di tengah-tengah kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, pribadi-pribadi yang misioner, pribadi-pribadi yang tangguh, yang hidup bergaul karib dengan Engkau. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah suara saya boleh didengar dengan baik? Nah, baik. Renungan kita pagi hari ini saya akan sharekan, tunggu saya buka dulu di Oke, baik. Apakah nampak tulisannya Bapak Ibu? Nampak ya? Nah, jadi tema kita, renungan kita pada pagi hari ini, mewartakan Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam kebenaran firman Tuhan, Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Beranjak daripada nats firman Tuhan ini, ketika pencurahan Roh Kudus, ketika Roh Kudus itu dicurahkan atas kehidupan orang-orang percaya, maka anugerah daripada Tuhan itu berlimpah-limpah. Ketika Roh Tuhan itu dicurahkan atas kehidupan kita, apa yang terjadi? Alkitab mencatat dalam kehidupan setiap kita, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea
dan Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kekasih hatinya Tuhan, beranjak dari nats bacaan yang barusan kita baca, lalu firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Rasul 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Ketika roh Tuhan itu dicurahkan atas kehidupan orang yang percaya, murid-murid Tuhan Yesus yaitu Petrus dan Yohanes, sebelumnya itu mereka adalah pribadi-pribadi yang biasa-biasa saja. Tetapi setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka itu menjadi seorang pribadi yang luar biasa. Demikian juga saudara dan saya, kita adalah orang yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita, anugerah Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, maka orang-orang yang biasa saja itu mendapatkan kuasa daripada Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Demikian juga firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 7 sampai 14. Tolong song leader tadi untuk membacakan, silakan. Silakan dibacakan. Song leader. Saya, Pak. Iya. Nampakkah? Mana, Pak? Yang tertulis di slide, atau buka saja Kisah Rasul 4 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Inilah yang kita bahas hari ini. Silakan. Lalu Petrus dan Yohanes, lanjut. Begini firman Tuhan, Kisah Rasul 4 ayat 7 sampai 14. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, dan kami sekarang harus diperiksa karena suatu bertindak kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang itu berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain Dia, sebab di bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia oleh dapat diselamatkan. Ketika sidang itu mulai berani Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya datang mengajar, mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ayat terakhir, karena mereka melihat orang yang bersangkutan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa oleh pembacanya. Amin, amin. Terima kasih buat pembacaan firman-Nya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Roh Kudus berikan kepada mereka, Yohanes dan Petrus tadi, ketika Roh Kudus itu dicurahkan? Apa yang Roh Kudus berikan kepada saudara dan saya ketika Roh Kudus itu dicurahkan atas kehidupan kita? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Bapak Ibu Saudara memahami dan menyadari ketika Roh Kudus itu dicurahkan atas kehidupan orang-orang yang percaya, maka Alkitab mencatat dalam kehidupan setiap kita. Hal yang pertama, apa yang Roh Kudus berikan bagi setiap orang yang percaya? Yang pertama, di dalam Alkitab dicatat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8.
Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka jawab Petrus dengan penuh Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Rasul Petrus dan Yohanes ditanya oleh tua-tua itu, dengan kuasa apa lu lakukan ini semuanya? Perintah yang mana dan lain sebagainya. Nah, pada waktu ditekan, pada waktu didakwa, pada waktu diinterogasi, Alkitab mencatat ketika Roh Kudus itu dicurahkan atas kehidupan kita, apa yang Roh Kudus itu berikan kepada kedua hambanya ini, Rasul Petrus dan Yohanes? Dia diberikan keberanian untuk bersaksi, untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan kuasa Allah yang dinyatakan dalam kehidupan umatnya. Nah, jadi pada waktu Petrus dan Yohanes didakwa, ditekan dan lain sebagainya, dia tidak gentar. Sebaliknya dia diberikan keberanian untuk bersaksi, untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kemuliaannya. Karena Tuhan juga mengatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan, kecuali hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus, Petrus menjadi seorang pemberani. Ia berani menjawab dan menyatakan kebenaran di hadapan sidang itu yang sedang mendakwa dia, yang sedang dalam persidangan itu. Nah, Rasul Petrus dan Yohanes itu diberikan keberanian untuk menyaksikan kebenaran firman Tuhan, untuk menyaksikan tentang karya Roh Kudus, untuk menyaksikan tentang urapan daripada Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua, apa yang terjadi ketika Roh Kudus itu diberikan kepada setiap kita? Maka yang kedua, di dalam ayat yang ke-13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Yohanes dan Petrus itu adalah orang yang biasa, tetapi dia diberikan anugerah yang luar biasa oleh Tuhan. Pada waktu Roh Tuhan itu dicurahkan atas kehidupan kita, Roh Tuhan itu memberikan kebijaksanaan untuk membela imannya. Roh Tuhan itu dicurahkan atas kehidupannya, sehingga ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terbelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai murid Yesus. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, setelah menerima Roh Kudus, Petrus dan Yohanes itu menerima kebijaksanaan yang luar biasa, hikmat marifat untuk bertindak, untuk menyatakan kebenaran, untuk membela imannya, untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Demikian juga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara dan saya dalam kondisi tertekan, ketika saudara dan dalam kondisi terjepit, iman kita dipertaruhkan, maka Roh Kudus yang telah dicurahkan atas kehidupan kita memberikan kebijaksanaan, memberikan hikmat,
untuk membela iman kita, sehingga kita tidak akan goyah, kita tidak akan gentar untuk menghadapi segala sesuatu. Lalu yang ketiga, apa yang terjadi pada waktu Roh Tuhan itu dicurahkan atas kehidupan orang-orang yang percaya, khususnya Rasul Petrus dan Yohanes. Nah, yang ketiga, kita menerima kuasa untuk melakukan mukjizat. Kita menerima kuasa untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kabar baik. Sehingga pada waktu saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka yang ketiga, Alkitab mencatat kepada setiap kita, saudara dan saya diberikan kuasa untuk melakukan mukjizat. Kekasih hatinya Tuhan, Alkitab mencatat dalam kehidupan setiap kita, di dalam Kisah Rasul 4 ayat 14. Demikian bunyi firman-Nya. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah menerima kuasa Roh Kudus, Rasul Paulus memberikan kesaksian. Rasul Petrus dan Yohanes memberikan kesaksian yang penuh dengan kuasa. Sebab Alkitab mencatat dalam kehidupan setiap orang yang percaya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ketika orang percaya dibaptis dan diselamatkan, maka tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengadakan tanda-tanda yang ajaib. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat bahwa tanda-tanda ajaib akan menyertai orang-orang yang percaya, yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Tanda-tanda mukjizat ini bukan hanya terjadi di zaman dulu, tetapi pada zaman Rasul, tetapi juga masih terjadi sampai saat ini. Demikian juga ketika saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Tuhan, maka Roh Tuhan akan melimpahi kita dengan segala kebaikan. Kuasa untuk melakukan mukjizat itu nyata atas kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menutup daripada perenungan kita, saya mereview ulang di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan saja saudara dan saya diberikan kuasa yang luar biasa oleh Tuhan, Alkitab juga mencatat kepada setiap kita kuasa Roh Kudus pada waktu Pentakosta yang barusan kita rayakan itu. Nah, apa yang terjadi jika seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Jawabannya adalah saudara dan saya diberikan kuasa. Kuasa untuk dapat bertahan. Maksudnya adalah kita dimampukan Tuhan untuk dapat bertahan menghadapi segala situasi yang paling sulit dalam kehidupan ini. Banyak orang tidak dapat bertahan menghadapi penderitaan, menghadapi kesusahan karena tekanan-tekanan. Tetapi oleh karena kuasa daripada Roh Kudus, kita sanggup menghadapi dan kita sanggup bertahan untuk menghadapi pergumulan, tantangan hidup. Sehingga kita tidak akan goyah. Walaupun ada badai menerpa dalam hidup ini, ketika Roh Kudus itu mencurahkan atas kehidupan kita, kita diberikan kemampuan, kita diberikan kuasa untuk bertahan, untuk menghadapi persoalan pergumulan yang ada. Bukan berhenti sampai di situ, tetapi kamu akan menerima kuasa untuk mengalahkan pekerjaan si jahat.
Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, kata Tuhan. Dalam hidup ini kita selalu diperhadapkan dengan banyak tantangan. Yang datangnya tidak lain adalah simbolis. Dan kita semua tahu bahwa tujuan kedatangan simbolis iblis. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang memberi hidup dan memberi hidup dalam segala kelimpahan. Nah, oleh karena itu Alkitab juga mencatat dalam kehidupan setiap kita. Lukas 10 ayat 19 dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah, itu luar biasa. Tuhan memberikan kuasa yang luar biasa. Hal yang berikut, tidak berhenti Tuhan memberikan kuasa bagi kita. Tetapi Alkitab mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Yerusalem itu berbicara tentang keluarga kita, rumah tangga kita sendiri. Kita menjadi saksi di keluarga kita. Justru dari keluarga kita anugerah Tuhan dinyatakan. Dan tetapi kamu akan menerima kuasa di Yerusalem, Yudea ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea. Yudea itu bisa tempat bekerja. Oh, lingkungan atau tetangga. Yudea itu tetangga sekitar. Nah, kemudian Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, tempat kerja, marketplace, bahkan ke ujung-ujung bumi. Nah, kita menjadi saksi di situ. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu menjadi saksi. Saksi artinya matros, menjadi saksi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang kita bagikan pada renungan pagi hari ini, ada 3 item penting. Apa yang Roh Kudus berikan kepada saudara dan saya ketika Roh Kudus itu dicurahkan? Bukan saja Tuhan memberikan kuasa, tetapi Tuhan memberikan keberanian supaya saudara dan saya itu menjadi saksi. Dan kita diberikan kebijaksanaan untuk membela iman kita. Dan kita diberikan kuasa untuk melakukan mukjizat dengan tanda-tanda yang ajaib. Setelah saudara dan saya menerima Roh Kudus dan kesaksian daripada Rasul Petrus dan Yohanes yang penuh dengan kuasa melakukan tanda-tanda yang ajaib. Tanda-tanda mukjizat ini bukan hanya terjadi pada zaman dahulu, tetapi sekarang ini yang diperlukan adalah miliki hubungan yang erat dengan Roh Kudus, sehingga akan membawa dampak yang luar biasa, yang mengubahkan, bukan hanya mengubahkan kita, namun juga mengubahkan sekeliling kita. Kekasih hatinya Tuhan, hiduplah dalam firman Tuhan. Pujian, penyembahan, dan doa. Semakin erat hubungan kita dengan Roh Kudus, semakin kuat pula kendalinya dalam kehidupan kita. Hidup kita hingga mendapatkan anugerah dan rahmat daripada Tuhan. Kita orang-orang yang biasa diubah menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus, kuasanya akan dilimpahkan kepada kita. Kita orang yang biasa akan menjadi luar biasa. Orang yang tidak terpelajar sekalipun diberikan hikmat dan kebijaksanaan yang luar biasa. Itu sebabnya
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bangun kehidupan kita bersama Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat, dan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Silakan Pak Bes. Pak Gembala di mana? Oke, saya berdoa ya. Terima kasih Bapak untuk renungan singkat pada pagi hari ini. Karya anugerah-Mu melimpah. Engkau memberikan kuasa atas kehidupan setiap kami, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus untuk menjadi saksi-Mu, untuk mewartakan Injil kerajaan-Mu dengan penuh dengan kuasa. Kau memberikan kami kebijaksanaan, hikmat, marifat-Mu untuk membela iman, dan kami melakukan mujizat-mujizat yang telah Kau firmankan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati gereja-Mu, GBI Jalan Medan yang digembalakan oleh hamba-Mu Bapak Besli Situmorang bersama Ibu. Demikian juga berkati hamba-Mu dalam pelayanan di Batam, GB Sola Gracia. Urapan yang baru, anugerah yang baru mengalir atas dua gereja ini ya Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengguncangkan kerajaan kegelapan. Kasih setia Tuhan tidak henti-hentinya dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, terima kasih banyak Pak buat pelayanannya. Langsung saja Pak, 2 berkat Pak. Kekasih hatinya Tuhan, bawalah seluruh anugerah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sempurna yang sempurna di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persukan yang manis oleh kuat kuasa Roh Kudusnya, itu yang menyertai kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan yang diberkati bersama saya katakan amin. Rian bisa